Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Agus Sartono, selaku dosen pembimbing saya, yang saya hormati para dosen penguji saya. Perkenalkan, nama saya M. Reza Arawijaya. Di sini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Dampak Emission Trading System terhadap Kinerja Ekonomi Global, Studi Kasus pada Negara Penerap ETS. Penelitian saya dilatar belakangi dengan adanya perubahan iklim yang menjadi isu mendesak dalam skala global, seiring meningkatnya aktivitas manusia yang berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti pembakaran energi, deforestasi, dan praktik pemanfaatan lahan yang tidak berkelanjutan. Gas rumah kaca yang berasal dari aktivitas manusia juga berkontribusi besar terhadap peningkatan suhu bumi. Sebagai respon global terhadap permasalahan perubahan iklim, masyarakat internasional membentuk United Nations Framework Convention on Climate Change pada tahun 1992. Konferensi ini bertujuan untuk menjaga kestabilan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, guna mencegah dampak negatif terhadap sistem iklim dunia. Melanjutkan upaya tersebut, Kyoto Protocol disahkan pada tahun 1997 di Kyoto, Jepang, sebagai perjanjian multilateral pertama yang mengatur secara hukum target pengurangan emisi gas rumah kaca. Perjanjian ini menetapkan bahwa negara-negara maju wajib menurunkan emisi rata-rata mereka sebesar 5% dari tingkat emisi tahun 1990 selama periode komitmen pertama, yaitu di tahun 2008 sampai dengan 2012. Kyoto Protocol memperkenalkan serangkaian mekanisme inovatif dalam upaya mitigasi emisi, seperti Clean Development Mechanism, Joint Investment, dan International Emission Trading. Uni Eropa menjadi pelopor pertama dalam penerapan International Emission Trading, yang disebut dengan Emission Trading System. Nah, penerapan Emission Trading System juga diterapkan di Eropa pada tahun 2005 sebagai bagian dari strategi mereka untuk memenuhi komitmen Kyoto Protocol. Penerapan ETS juga menunjukkan dampak yang signifikan. Studi menunjukkan bahwa emission trading system berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor yang tercakup sebesar 35% antara tahun 2005 hingga 2021, sekaligus mendorong investasi dalam energi terbarukan dan inovasi teknologi rendah karbon. Kebijakan ETS juga memberikan dampak pada aspek lingkungan dan juga membawa dampak pada ekonomi yang sangat signifikan. Namun penelitian tentang dampak emission trading system masih relatif terbatas, terutama dalam menganalisis efeknya terhadap indeks saham dan indikator ekonomi seperti foreign direct investment dan juga growth domestic product. Penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apakah penerapan emission trading system berpengaruh terhadap foreign direct investment? Yang kedua, apakah penerapan emission trading system berpengaruh terhadap gross domestic product? Yang ketiga, apakah penerapan emission trading system berpengaruh terhadap indeks S&P Global? Yang keempat, apakah terdapat perbedaan dampak emission trading system terhadap performa ekonomi di negara maju dan juga negara berkembang? Penelitian ini memiliki tujuan yang pertama menguji pengaruh emission trading system terhadap foreign direct investment. Yang kedua, menguji pengaruh emission trading system terhadap gross domestic product. Yang ketiga, menguji pengaruh emission trading system terhadap indeks S&P Global. Yang keempat, menganalisis perbedaan dampak emission trading system terhadap performa ekonomi di negara maju dan juga negara berkembang. Nah, penelitian ini juga didukung beberapa teori. Yang pertama, Porter Hypothesis, yang menyatakan bahwa regulasi lingkungan yang ketat akan memiliki insentif untuk mengembangkan teknologi dan berinovasi ke sektor lingkungan. Teori kedua yaitu teori transisi ekonomi hijau, yang menyatakan bahwa transisi dari ekonomi berbahan bakar fosil menuju rendah karbon akan membuat adanya efisiensi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, teori pertumbuhan endogen yang menyatakan bahwa investasi untuk pengembangan dan penelitian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Yang kelima, teori risk and return yang menyatakan bahwa penerapan kebijakan emission trading system bisa menjadi sinyal negatif dalam pasar ketika perusahaan tidak bisa beradaptasi dengan regulasi baru tersebut. Selanjutnya, ada penelitian terdahulu. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Liu pada tahun 2021 menyatakan bahwa perusahaan yang aktif dalam jual beli karbon terbukti bisa meningkatkan manajemen lingkungan dan kinerja keuangan.
Penelitian selanjutnya oleh Xiao pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa emission trading system dapat mendorong produktivitas di beberapa daerah melalui peningkatan efisiensi energi dan inovasi rendah karbon. Penelitian ketiga oleh Zhang pada tahun 2024 yang menyatakan bahwa regulasi lingkungan berdampak positif terhadap inovasi hijau. Regulasi berbasis perintah mendapatkan skor yang lebih besar untuk investasi hijau. Penelitian keempat oleh Wu dan Gong pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa emission trading system memulihkan kerugian GDP akibat pengurangan emisi karbon. Dengan pengurangan emisi karbon sebesar 10%, Cina mampu memulihkan 598 miliar yuan melalui skema perdagangan karbon. Selanjutnya terdapat kerangka pemikiran pada X, sistem perdagangan emisi, dan Y1 itu foreign direct investment, Y2 diwakilkan oleh gross domestic product, dan Y3 indeks saham yang diwakilkan oleh S&P Global. Dari kerangka pemikiran dan juga latar belakang muncullah hipotesis penelitian. Yang pertama, penerapan emission trading system memiliki pengaruh positif terhadap foreign direct investment. Hipotesis kedua, penerapan emission trading system memiliki pengaruh positif terhadap gross domestic product. Hipotesis ketiga, penerapan emission trading system memiliki pengaruh positif terhadap indeks S&P Global. Dan hipotesis keempat, terdapat perbedaan dampak dari emisi trading system terhadap performa ekonomi di negara-negara maju dan juga negara-negara yang masih berkembang. Seperti itu. Metode penelitian. Pada penelitian ini, saya menggunakan 2 tahap metode penelitian. Yang pertama, pemilihan model regresi, dan yang kedua, pengujian hipotesis. Pada tahap pemilihan model regresi, saya menggunakan 3 metode, yaitu uji Chow, uji Hostman, dan uji large multiple. Dan di sini juga saya menggunakan 3 model. Yang pertama, model untuk meneliti foreign direct investment. Kedua, model untuk meneliti gross domestic product. Yang tiga, untuk meneliti indeks saham yang diwakilkan dengan S&P Global. Kita masuk ke uji pemilihan model. Di sini saya menggunakan uji Chow untuk menguji foreign direct investment, GDP, dan indeks saham. Jika probabilitas menunjukkan angka di bawah 0,05, maka model terbaik dipilih adalah fixed effect model. Jika probabilitas menunjukkan lebih besar dari 0,05, maka model terbaik yang dipilih adalah common effect model atau CEM. Di sini uji Chow foreign direct investment, GDP, dan indeks saham menunjukkan probabilitas di bawah 0,05 yang menunjukkan model terbaik yang dipilih adalah fixed effect model. Kedua, uji Hostman untuk membandingkan apakah model yang dipilih adalah random effect model atau fixed effect model. Jika angka probabilitas di bawah 0,05, maka yang terpilih adalah fixed effect model. Dan pada uji Hostman foreign direct investment, growth domestic product, dan indeks saham menunjukkan probabilitas di bawah 0,05, yang mana hasil ini menunjukkan bahwa model yang terbaik adalah fixed effect model. Dan saya memilih uji fixed effect model untuk uji hipotesis selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke hasil uji hipotesis. Saya menguji foreign direct investment, growth domestic product, dan indeks saham. Kita masuk ke dampak emission trading system terhadap foreign direct investment. Di sini, jika angka probabilitas menunjukkan kurang dari 0,05, maka hasilnya adalah berpengaruh terhadap X yang diuji. Di sini ETS menunjukkan bahwa nilai probabilitas ETS terhadap FDI 0,0005, yang mana ini di bawah 0,05, yang menyatakan bahwa emission trading system berpengaruh terhadap foreign direct investment. Dan di sini pengaruhnya adalah positif. Jadi penerapan emission trading system berpengaruh sebesar 16,9 miliar US dollar terhadap foreign direct investment di negara yang telah menerapkan ETS. Dan yang kedua, growth domestic product. Di sini terlihat bahwa emission trading system berpengaruh positif terhadap growth domestic product. Dan setelah penerapan ETS, berpengaruh sebesar 367 miliar US dollar terhadap GDP di negara yang telah menerapkannya. Ketiga, pada indeks saham, emission trading system berpengaruh negatif terhadap indeks saham, di mana negara yang telah menerapkan emission trading system
itu akan mengalami penurunan indeks saham sebesar 10% pada indeks saham S&P globalnya. Seperti itu. Selanjutnya, saya membandingkan antara negara maju dan juga negara berkembang dengan meregres secara terpisah. Untuk hasil uji hipotesis perbandingan pertama, saya mendapatkan bahwa penerapan emission trading system lebih berpengaruh terhadap foreign direct investment di negara maju. Di sini terlihat bahwa koefisiennya lebih besar di negara maju. Dan hasil uji hipotesis perbandingan kedua adalah penerapan emission trading system lebih berpengaruh terhadap gross domestic product di negara maju. Yang di sini diwakilkan dengan koefisien yang lebih besar pada negara maju. Dan uji hipotesis perbandingan ketiga yaitu emission trading system tidak berpengaruh terhadap indeks saham di negara maju. Namun, emission trading system berpengaruh negatif terhadap indeks saham di negara berkembang. Seperti itu. Nah, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, emission trading system berpengaruh positif terhadap foreign direct investment. Ini juga didukung oleh teori Porter yang menjelaskan bahwa regulasi lingkungan yang ketat akan memiliki insentif untuk berinvestasi dan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Dan didukung juga penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ambek pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa regulasi lingkungan yang ketat dapat mendorong investasi yang tidak hanya meningkatkan kinerja lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Seperti itu. Penelitian sebelumnya juga oleh Deng pada tahun 2023 menemukan bahwa regulasi tentang lingkungan secara signifikan meningkatkan tingkat inovasi hijau di perusahaan yang sangat mencemari lingkungan. Pembahasan kedua adalah emission trading system berpengaruh positif terhadap growth domestic product. Ini didukung oleh teori pertumbuhan endogen yang menyatakan bahwa investasi untuk pengembangan dan penelitian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka yang panjang. Dan didukung juga penelitian sebelumnya oleh Wang pada tahun 2015 yang menemukan bahwa emission trading system menciptakan insentif perusahaan untuk mengurangi emisi dan meningkatkan efisiensi energi yang mana dalam jangka panjang akan meningkatkan produktivitas ekonomi. Dan penelitian sebelumnya juga oleh Avandi dan Adrian pada tahun 2024 yang menyebutkan bahwa emission trading system berdampak positif pada perekonomian dan pengurangan karbon. Pembahasan ketiga yaitu emission trading system berpengaruh negatif terhadap indeks saham. Ini juga didukung oleh teori risk and return yang dapat menjelaskan bahwa adanya regulasi baru seperti emission trading system dianggap risiko oleh pasar dan investor cenderung menghindari hal-hal seperti ini. Selanjutnya didukung juga oleh penelitian Guo pada tahun 2023 yang menjelaskan bahwa emission trading system memberikan tekanan dalam jangka yang pendek pada biaya produksi, terutama pada perusahaan yang menggunakan energi fosil. Dan penelitian sebelumnya juga, Lee 2023 meneliti hubungan antara pasar karbon dan pasar saham. Penelitian ini menyebutkan ketika harga pasar karbon mengalami kenaikan, akan membuat harga saham perusahaan yang menggunakan energi fosil turun. Dan pembahasan keempat yaitu perbedaan dampak emission trading system. Teori environmental Kuznets-Curve pada tahun 2010 menyatakan bahwa negara dengan kebijakan lingkungan yang ketat cenderung lebih menarik karena investasi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dan didukung juga oleh penelitian Nordic Energy Research pada tahun 2021 yang meneliti negara-negara Eropa yang telah menerapkan kebijakan karbon. Penelitian ini menemukan bahwa negara maju sudah menerapkan insentif fiskal dan kebijakan karbon yang terintegrasi dengan ETS. Teknologi yang digunakan juga lebih baik daripada negara berkembang, sehingga memiliki dampak ekonomi yang lebih signifikan. Nah, penelitian ini memiliki kesimpulan yang pertama, emission trading system berpengaruh positif terhadap foreign direct investment pada negara yang telah menerapkannya. Kedua, emission trading system berpengaruh positif terhadap gross domestic product pada negara yang telah menerapkannya. Yang ketiga, emission trading system berpengaruh negatif terhadap indeks S&P global pada negara yang telah menerapkan regulasi tersebut. Dan yang keempat, terdapat perbedaan pengaruh antara negara maju dan juga negara berkembang setelah penerapan emission trading system tersebut.
Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.